Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Para bapak-bapak, para ibu-ibu, abang-abang, adik-adik semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf sebelumnya, minta izin karena sekarang jadwalnya telusur ayah saya, terus juga disuruh mengadari. Di samping itu pula, alhamdulillah, jadi saat ini saya sedang diamanahkan sebagai namanya Duta Dai yang diselenggarakan oleh Pemda DKI Jakarta yang bekerja sama dengan tiga institusi besar, instansi besar di Jakarta, yaitu Kodi, DMI, dan MUI. Dan kebetulan saya perwakilan daripada MUI. Mohon doanya, mohon izin, minta waktunya sebentar ya. Alhamdulillah, di sini insya Allah saya akan membahas satu hal penting, Pak. Satu hal penting yang acap kali kita lupa, yaitu kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Dalam kitabnya Kiai Muhyiddin Hamzah, gurunya para orang tua kita di sini, gurunya yaitu pengasuh pondok pesantren An-Ni Darul Islami, dalam kitabnya Misbah Sholat fi Syarhi Bulughil Maram min Adillatil Ahkam bilang kalau nikmat itu beliau katakan ada dua, namanya nikmat zahir dan nikmat batin. Beliau di kitab itu mengatakan bahwa Abdullah Ibnu Abbas mengatakan bahwa nikmat yang ajalluha naf'a, yang paling bermanfaat li jami'in nas, buat kita semua. Kata Ibnu Abbas apa? Nikmat zahir yang paling bermanfaat buat kita adalah al-Islam wal Qur'an. Islam dan Islam mengatur syariat kita biar kagak berantakan. Nih kita sholat diatur, wudu kita diatur, bersuci kita diatur. Coba kalau kagak ada yang ngatur kita, Pak, berantakan itu. Itu nikmat yang kita lalai kan? Kita lalai. Tapi yang nikmat yang terbesar yang kedua yaitu adalah Al-Quran. Saya mau bahas Al-Quran karena sekarang bulan Al-Quran, nuzulul Quran. Al-Quran, pertanyaannya kenapa Al-Quran? Perlu diingat bahwa ciri umat beragama nih, itu mempunyai kitab suci atau yang kitab dianggap suci. Umat beragama punya kitab suci atau kitab yang dianggap suci. Islam dikasih Al-Quran oleh Allah. Agama Nasrani dikasih Injil. Agama Yahudi dikasih Taurat. Agama Hindu kitab sucinya namanya Weda. Agama Buddha namanya Tripitaka. Tapi agama Islam diberi hadiah yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala, itu Al-Quran. Pertanyaannya, kenapa Al-Quran? Kita harus bertanya kenapa Al-Quran. Selama ini kita bertanya kitab suci kita Al-Quran. Kenapa kita suci kita nggak Injil atau Taurat? Kenapa kita harus Al-Quran? Pertama, karena kandungan isi Al-Quran itu sesuai dengan fitrah kita sebagai manusia. Contoh, laki-laki suka sama perempuan, maklum nggak? Normal nggak? Normal ya. Perempuan
sama laki-laki suka, normal gak? Normal. Diatur oleh Al-Quran. Biar apa? Biar saling kesukaannya itu menjadi suka yang halal melalui apa? Pernikahan. Artinya Al-Quran sesuai dengan fitrah manusia. Itu sederhana aja, simpelnya aja. Yang kedua, kenapa Al-Quran harus kita yakini sebagai kitab suci atau kitab yang dianggap suci? Adalah bahwa dalam pembuatan Al-Quran itu tidak ada interpretasi dari manusia. Gak ada. Itu murni ciptaan Allah. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa Muhammad Al-Quran adalah ciptaan Muhammad, tentunya kita sebagai manusia biasa bisa juga bikin Al-Quran. 14 abad yang lalu sayembara ini dilakukan. Tapi sampai saat ini belum ada orang yang sanggup untuk bikin Al-Quran atau kitab suci yang menandingi Al-Quran. Ada dulu namanya Musailamah Al-Kadzdzab, ingin membuat surat yang ingin menyaingi Al-Quran. Nama suratnya apa? Al-Fil. Al-Fil. Artinya gajah. Jadi suratnya begini. Al-Fil wa mal-fil wa ma adraka mal-fil lahu khurtumun tawil wa lahu zil. Artinya apa? Gajah. Apa itu gajah? Apa yang kamu ketahui tentang gajah? Dia mempunyai belalai panjang dan dia juga mempunyai ekor. Pak, tanpa ada ayat itu kita tahu kalau itu ciri-ciri gajah, ngaco orang. Artinya Al-Quran ini merupakan kitab suci yang jauh, nggak ada hubungannya dengan interpretasi dari manusia. Gitu Pak. Jadi ini yang ingin saya sampaikan. Nah, di akhir-akhir Ramadan, di pertengahan Ramadan ini, mari Pak, saya pengen mengajak bahwa kita harus bersyukur. Terakhir, di dalam kitab Asmaul Maut, rahasia-rahasia puasa, ini yang sering banget kita lupa. Kalau kita bangun tidur ya, itu nikmat. Ini kalau misalkan ada yang umur berapa? 50 tahun. Artinya itu dia udah bangun berapa kali? Kalau sehari bangun tidur 2 kali, berarti udah 100 kali dia bangun. Berapa kali gitu? Itu nikmat yang kita lupakan. Padahal tidur bangun itu nikmat, kenikmatan. Makanya di akhir ini saya mengajak kita harus bersyukur, menikmati bahwa Allah telah memberikan kita Islam, memberikan kita Al-Quran yang menjadi pegangan untuk kita. Untuk apa? Untuk hubungan kita antara sesama muslim damai, rukun, tentram, tidak ada perselisihan. Kampung kita jadinya damai Pak, lingkungan kita damai semuanya. Semoga kampung kita ini khususnya ya dijauhi dari bala Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan kampung-kampung yang ahli Quran, bukan hanya hafalan tapi terus membaca mengenai antara dirinya. Amin amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.